dari perhitungan KWH-nya kita dapatkan di 1.500 itu kita bisa dapat, 97 KWH. Nah, dengan asumsi kalau misalnya 97 KWH, kita bagi aja, Pak, 97 nanti kita bagi 1.500 itu 97.000, sorry. Nah, itu kita dapat sekitar, 64 jam, eee, backup time. Iya. Pak Punten, kalau biasanya kan baterai kan nggak bisa dipakai 0 sampai 100 ya. Mhm. Itu ini asumsi DOD-nya ya. Kalau biasa baterai DC kan DOD tuh ya. Itu berarti ini 100% ini ya, DOD-nya ya, asumsinya Hitungannya itu ya? bisa, kalau di off grid kita bisa hitung seperti ini, Pak. Ya 80 ya Lap biasanya? Oke. Ya 80% DOD, sebenarnya DOD-nya itu, bisa 100% betul, Pak, tapi kan kita butuh power ya untuk startup, apa namanya, ketika pagi hari. Jadi kita jaga baterai itu tidak pernah kosong di 0% karena kalau 0% nanti kita butuh black start. Untuk black start kita, butuh external source kan, jadinya susah. Makanya kita jaga di 10% batas bawah. Lalu kita jaga 90% di, batas atas untuk, regulasi di frekuensinya karena, dibikin satu sistem. Nah kita, 4.500, 6.000, 7.500, 9.000, 10.500, sebelas Berarti ini ribu. semua semua pack-nya akan terpasang ya di sana ya? Di mana, Karena Pak? full konfigurasi ya 97, 161 tuh full ya? Tidak, Satu ini 50%, ini setengah oh pack. oh, Nah, oke oke oke. jumlah pack-nya akan setengah. Jadi, konfigurasinya akan seperti ini, Pak, yang Iya, 97 kan ada 129, heeh. 161, sama 200. Nah, ini Iya, jumlah pack-nya akan ada 6, heeh. 8, 10, 12. Oh, oke. Satu Oke, pack sebentar baterai saya hitung dulu. berapa ampere hour? Satu pack baterai 16 kWh, Iya, itu sistem 16 koma sekian kWh. KWH-nya kita bisa hitung seperti ini, bukan kontainer kabinet, Pak. Nah, lalu seperti apa, Pak, di kita bisa hitung misalnya di 80% bisa dihitung ini di kita bikin ribu aja semuanya atau enggak ini, kita bikin satuan 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 11. Ya semuanya. Setengah jamnya ya, Pak, ya. Oke, heeh. Ini, Pak. Oke. Oh, oke. Purkon, Pak, punten Pak, monitor Pak. Iya, Itu kan di posisi 7.500 secara autonomous day-nya kan 34 jam ya Pak ya.
kurang 2 jam ya? Iya. Di 7.500. Iya, masih 34 jam aja kan ya, autonomousnya kan 34 jam aja kan tuh. Nah, kira-kira memenuhi nggak ya nanti? Ya mas requirement-nya udah 36. Hmm. Ada resiko di kita itu. Itu yang Iya Pak ya. Kalau Bapak requirement 36 ya. Ini Pak maksudnya Pak. iya, cuman yang tiga tiga yang 7.500 kan cuma 34 jam ya. Sementara kita kemarin desainnya tuh untuk yang DC aja tuh di 36 jam. Kita agak sedikit confidence gitu buat operasionalnya. Gitu. Ini ada 2 jam yang kurang nih. Bisa nggak kalau yang 7.500 tuh konfigurasinya BSS-nya jadi 200 plus 161 gitu misalkan. Jadi kita bisa lebih pede gitu, kita naikin lah autonomousnya. Gitu ya Pak Furkon ya. Ini saran aja pendapat saya sih. Atau gini Pak, sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin ini di 90% karena batas atas kita ignore ya. Ketika uji kan tidak ada tentang kestabilan sistem. Ini bisa lebih tinggi Pak. Atau 85 mas. Atau dibikin 85 possible. Oke, kalau 85 masih masuk 36 ya, Iya. 36,5. Jadi kita ignore batas atas masih bisa kita pakai. Itu kan batas atas itu saya bilang untuk reserve system, batas bawahnya itu sebenarnya bisa 5% Pak. Apa namanya kita pakai hingga di 5%. Tapi kalau 5% menurut saya terlalu mepet. Besok paginya takutnya kurang powernya kan untuk startup gitu. Jadi saya bikin di 10%. Nah, batas atas kita bisa ignore. Kita bisa Mas ignore Adam, batas atas sudah karena ya experience yang di proyek sebelumnya di solar farm itu berapa dia? 85 atau 80? kalau di experience sebelumnya kita pakai 100% Pak. Contoh yang ada di tambang itu kita pakai 100% karena eh, ketika apa namanya? Ketika dia blackout sekalipun mereka masih punya genset untuk black start PV. Ya beda Pak, kami kan menggantungkan pada SPSI ini kan, nggak ada Ya, source lain. ya kalau di experience sebelumnya di 100%. Makanya ini saya kasih batas bawah mungkin di 10% Pak. Jadi di 90% harusnya aman. Nah, jadi kita harus tanya teman-teman web ya, terima nggak dia 10%? Ini udah lebih dari 10%, nih, 15% kita reserve-nya. Kalau kita kasih 90% bisa lebih tinggi lagi, Pak. Batas bawahnya. 15% aja Mas Azri, Kenapa? 15% Berapa? aja, 85 Ya, artinya. oke lah 15% nggak oke lah ya. Nah ini Nanti juga oke. Mas Azri. Nanti kan impact-nya kan umur baterai, ya nggak Mas Adam? Tidak ada sih, Pak. Di kita Nggak ada. hitungnya, iya. Jadi di hitungan kita itu adalah jumlah KWH yang nanti dikeluarkan sama cycle. Jadi satu cycle itu kan dianggap 100% DOD, Pak. Kalau di Huawei untuk produk ini. Izin Pak Adam, beneran misalkan dibatasi sampai dengan 15, pada saat dia misalkan dicas itu konsumsi harus ke 100, bukannya satu cycle juga kalau misalkan sampai 85 gitu.
Gimana, Pak? Sampai 85 dianggap satu cycle juga kan? Tidak, Pak, tidak. Sampai 100. Jadi kalau misalnya cuma sampai 85, misalnya DOD 85%, terus Bapak ngecas lagi, itu masih dianggap 85% DOD, belum 100% DOD. Nah, dengan kondisi ada batasan 15% memang akan tercapai 100%. Kan enggak juga mungkin. Tapi kan Bapak punya sisa di besoknya. Kan hitungannya DOD-nya kan terkonvert jadi KWH. Artinya ada saving 15 yang akan terhitung di hari berikutnya gitu. Betul. Oh, Betul. itu. Ya. KWH-nya Pak yang di apa satu cycle itu dihitungnya 100% DOD. Jadi kalau misalnya kita hari ini baru pakai 85%, berarti kan baru 85% DOD. Kita besok remaining masih ada 15% DOD. Jadi kehitung satu cycle-nya besok pagi, bukan hari ini. Oke, berarti di hari kedua itu ada masih nambah berarti kan kalau hitungan hari ya, jadi 30. Betul, kalau hitungannya hari jadi nambah. Betul. Oke. Pak Adam, sorry, kalau baterainya 16, berapa ya Pak ya? Karena kalau di hitungan 16 kWh dikali 6 itu 96 kWh. 16, bentar Pak. Ya satu packnya berapa ini? Nggak lurus nih ke 97 nih. Kalau dikali 6, 96 soalnya. 16, berapa ya? 16,2. 16,4 kalau nggak salah Pak, bentar. Coba. Oh. Ya, 16,2 Pak. 16,2 ya. Iya. 16,13 lebih tepatnya. Masih 96,7, 96,8 sih sebenarnya ya KWH-nya ya. Dia di 8%-nya berapa? Kita 85-nya. Ya, sebenarnya nggak ini. Enam koma tujuh, 129, 161, 200. Kalau yang 200 tuh nggak nyampe 200 kW Pak, 12 itu. Kalau 16,3 itu cuma 193,56 ya. Kalau misalnya kita sepakati itu juga bisa sih Pak. Iya, maksudnya biar apa namanya ya? PD gitu kita. Ya, apa-apa Pak. Tambah itu Wajri, baterai yang 100 Ah satu bulat. Apa? Baterai yang 100 Ah tambahin satu. 100 sorry. Yang kelihatan 100. Buat Iya. gede-gede. Enggak, cuman kan kalau dikali 0,8 ternyata bisa berapa ribu kW kan Pak. Nasi bakar ya. Sudah saya ubah. Oke Pak.
Berarti asumsinya kalau misalnya 85 sebenarnya di atas 36 semua ya? Oke. Iya. Oke, Pak. Silakan lanjutkan. Nah, terus apa namanya, ini kan dari kapasitas baterainya, lalu, kita berharap dalam waktu 1 hari itu, di normal condition day, di hari yang normal itu kita bisa fully charge baterainya. Sehingga kita bisa tercapai autonomous sesuai dengan yang kita harapkan di jamnya, karena baterainya terisi penuh kan, Pak. Oke. Jadi kita Asumsi mataharinya berapa tuh, Pak? Asumsi nah, mataharinya berapa jam? sebenarnya kita kali di 4 jam. 4 jam Jadi ya. kita hitung di sini, saya tambahin insert. Nanti kan, apa namanya, KWH-nya udah ada di atas ya. Ini per misalnya, ya. Nah, ini kebutuhan, apa namanya, KWH per harinya ya, Pak, ya. 24 KWH, Ini ininya ya, kebutuhan KWH per hari oh iya iya, oke. untuk charging baterai per hari untuk charging. Kita bisa asumsikan seperti ini, Per lalu hari untuk charging baterai, Pak? betul, untuk charging baterai per hari itu supaya bisa penuh, dipastikan supaya bisa penuh baterainya. Jadi Oh, tercapai ini ya, autonomous-nya. bukannya kalau misalkan 97 ya kalau misalkan 97 ya penuhnya 97 dipenuhin gitu 97 ya? iya. Oh iya betul, sorry. Iya. Nah, ini kita ini aja, sama dengan versi ini kali Maksudnya apa ya, kapasitas PV ya, Pak, PV, kalau betul. ya kalau kapasitas PV ya. Hmm, Kalau PV-nya asumsinya efisiensinya berapa persen, Pak? Jawabannya seperti ini. Hmm. Kalau asumsinya PV-nya itu ada loss berapa persen, Pak? Nah, kalau di sini asumsi PV-nya, saya belum menghitung losses-nya Pak, untuk PV-nya. Oh, Karena kan, tidak tahu, apa namanya, iradiasi di lokasi ya Pak ya. heeh. Pak Purkon punten sekali lagi, Pak. Kalau biasa kita asumsinya berapa persen ya, Pak, losses di PV ya, Pak? Spek dari si nada itu berapa ya? Iradiance-nya ya? Bisa. Kan ada tuh TV yang dari mitra kalian yang biasa namanya. Itu berapa ya? Pasti pakai itu ya. Masukin aja angka itu efisiensi berapa sih? Iya. Kalau di speknya PV kan 550 aja ya yang ada ya, Pak Adam ya? Pak Suyono ya? Ya Pak, betul Pak. Jadi di datasheet itu untuk efisiensinya 21,5%. Itu efisiensi PV Efisiensinya. Pak, tapi kan, efisiensi itu kan dihitung dari 1000 watt per meter persegi Pak. Iya betul. Artinya Karena dengan iradiasi benar sama tadi. dengan 1000 kali 21, berapa Pak? 21% gitu. 0,5 Pak, Mas Adam. 21,5 sama dengan ini kali 2. Iya, PV-nya harusnya lebih tinggi tuh Pak efisiensinya, karena hasilnya 430 WP. Harusnya lebih dari 21 sih. Aman Pak, itu Pak harusnya. Yang WP-nya kan keluar ketika peak ya. Sebenarnya bagaimana cara menghitung produksi PV yang ada di site itu benar-benar harus menggunakan informasi iradiasi yang ada di lokasi. Nah, itu permasalahannya
harus diukur kan, Pak, atau Kalau kita kalau menggunakan simulasi. kalau di Indonesia asumsinya gimana ya biasanya ya? Kalau Mungkin di ada Indonesia rule of thumb-nya juga WP dikali 4 jam aja, Pak, rule of thumb. Iya, maksudnya, kalau di experience-nya Pak Adam 5.50 itu ngeluarin berapa? Bener-bener 5.50 kan nggak juga kan? Ya itu tadi, Pak, namanya SPH, Sun Peak Hour. Jadi, Heeh, dalam satu hari itu kan misalnya kita ngomongin jam 5 pagi mhm, atau jam 6 pagi, terus jam 7 misalnya. Jam 7, jam 8, jam 9 itu kan iradiasinya beda-beda. Terangnya iya matahari itu akan beda. Sampai misalnya sore, sampai jam 15 gitu, sampai jam 17. Ini mungkin keluar dari 5.50 itu cuman keluar, misalnya 100 gitu ya, Pak, 100 watt. Di sini mungkin di 120, tapi nanti terus ini 130 misalnya, iya. Nah ya itu, 130 watt. Nah, eee, total itu sih saya paham. Maksudnya saya tuh asumsinya berarti beneran 100% gitu ya? Nggak ada misalkan dikali 80% atau 90% gitu ya? Supaya enggak kita lebih ada margin amannya juga gitu loh. enggak, kalau seperti itu nanti Bapak sizing PV-nya akan terlalu besar. Mmm, Jadi kan ini kan, iradiasinya jadi naik turun ya, Pak, ya. Jadi kalau di-sum, ketika ini di-sum, di jumlah total kWh, itu seakan-akan, panel surya 550 itu mengeluarkan energi penuh sebesar 550 selama 4 jam, iya iya namanya betul. SPH. Iya, tapi kan nggak, apa namanya ya, harus ada margin safety dikit nggak sih ya, kalau menurut saya sih ya, di asumsi desain ya? Atau enggak, memang biasanya seperti itu 100% ya? Kalau di saya sebenarnya itu jadi nggak bisa dipikir asumsi, Pak, harus bener-bener, lihat kalau Bapak pengen bener-bener detail. Jadi 4 jam itu tadi yang kita sebut dengan SPH itu asumsi, rule of thumb gitu, Pak. Kalau saya sih, apa namanya, daerah-daerah dekat Katulistiwa saya akan hitung di 4 jam untuk, menghitung cepat. Lalu daerah-daerah yang, areanya lebih ke atas atau lebih ke bawah saya hitung di 3,8, bahkan area-area seperti di Indonesia Timur saya bikin di 4,5 karena apa namanya, areanya merah gitu. Kalau Kalimantan, Pak, Kalimantan? Kalimantan itu rata-rata saya bikin, di 4 jam. Kalau yang agak di Katulistiwa dikit itu bisa di 4,5 karena, dia cukup terang kan di situ. Jadi temperaturnya rendah tapi, iradiasinya cukup terang kalau di Kalimantan. Dia mendekati Katulistiwa. Itu cara cepat, maksudnya cara cepat hitung karena saya, belum ada data iradiasi di Kalau setiap kalau setnya, yang Pak. 3 itu di mana biasanya? Di bawah 4? Di bawah 4 itu 3,8 itu di Heeh, daerah-daerah, apa namanya, yang masih hijau, Pak. Misalnya di Jawa, dekat-dekat, apa namanya, Jawa Tengah, lalu di Sumatera yang dekat-dekat Lampung. Nah, naik ke atas itu sudah, apa namanya, sudah mulai di 4 jam, oke, tapi ini di ambil tengah-tengah 4 jam ya desainnya ya? betul. Ya wes, kita hitung dulu deh, segitu, Pak. Segitu kali ya, Pak Furkon ya? Atau ada ya. masukan lagi, Pak? Nah, sebenarnya gini, Mbak Anit, kan udah pegang setlistnya tuh. Kalau nggak salah ada aplikasi Solar Irradian ya. Aku lupa. Nah, itu bisa dites tuh, bisa dicek, sampling, dihitung. Bener nggak semua rata-rata 4 jam. Jangan-jangan ada satu area yang nggak sampai 4 jam. Kayak tadi 3,5 jam. Nah, ini uh, udah cek belum koordinatnya itu. Itu aplikasinya ada kok anak mahasiswa ITB kemarin. Jadi itu saat yang di CSR sekolah dasar itu dipakai aplikasi itu langsung dihitungin. Ya, kalau aplikasi yang sering dipakai PVSys, tapi, software itu kami tidak punya, Pak, di Huawei. Mbak Anit bisa nggak Mbak Anit? Ini Mbak Anit harusnya jaga apa yang ngejahit ini semua nih. Huawei kan hanya penjual produk teknologi, yang ngejahit SI. Data-data yang setnya itu udah dapet belum Mbak Anit koordinatnya?
Tidur. Mbak Anit bisa dicek nggak Mbak Anit yang kayak gitu Mbak Anit? Kayak gitu. Mbak Anit, halo? Izin Pak Azri, nanti coba saya simulasikan dari koordinat itu, saya bikin sampling per region mungkin ya Nggak nanti. sampling semua. Jadi satu region, semua Semua ya, Pak. Iya semua semua. berarti ya. Semua. Oke, oke. Jadi kalau ada yang di bawah 4, terus 4 jauh di bawah, itu kita udah tahuan. Oke, Oke, oke Pak. gitu. Nanti saya minta koordinatnya ke Mbak Anit ya. Ya, Ya, yang oke. exact. Untuk sementara desain masih 4 dulu aja kali ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Masih Pak, Pak Pepon. Ya, Pak, silakan Pak lanjut. Dari situ kita mendapat ini ya Pak ya, KWP yang estimasi KWP yang akan terpasang. Lalu kita simulasi, kita tentukan produk inverternya yang kira-kira bisa dipakai. Nah untuk 97 kita menggunakan 1x30, 161 kita menggunakan 1x30, untuk yang 4.500 kita 1x40, terus untuk 6.000 kita pakai 1x50, 7.500 kita pakai 2x30, 9.000 menggunakan 2x40, sama 10.500 2x50, sama juga dengan 11.000 menggunakan 2x50 inverternya. Nah di sini inverter kita bikin undersize, jadi PV-nya memang di-oversize, karena tadi Pak, sebenarnya 550 itu di dalam satu waktu ya, peak-nya itu kan jarang sekali terjadi Pak, karena 550 itu hanya akan keluar ketika iradiasinya di 1000 watt per meter persegi dengan temperatur di STC di 20 hingga 25 derajat Celcius, di bawah 25 derajat Celcius rata-rata. Makanya supaya tidak buang-buang PV gitu, maksudnya PV-nya tidak terlalu besar, oversize PV-nya dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang, kita undersize di sisi inverter, itu rekomendasi dari kita. Jadi rule of thumb-nya di sini sebenarnya antara 1,2 kali 1,3 kalinya dari PV adalah kapasitas, maaf, dari inverter adalah kapasitas buat peak PV-nya, seperti itu. Untuk apa namanya, oversize. Jadi di beberapa tempat itu ada yang eee, kita harusnya oversize, tetapi kembali lagi di sisi produk, nah itu kan tidak ada Pak yang 45 gitu. Nah kita menggunakan yang 50 karena di sisi produk gitu. Misalnya ini 60 jadi pas 60, kalau misalnya 72 kan tidak ada yang 68 gitu, tidak ada, kita pakai di 40. Terus ini kan yang 78 gitu tidak ada, kita pakai yang 2x50, seperti itu Pak, untuk apa namanya, eee, Oh, sistem konfigurasinya. Pak punten, kalau yang 1.500 oke, masih di bawah ya, karena kan 15.000 pakai 30. Yang 3.000 pun masih di bawah. Dia 27.500 pakai 30 ya, 30 kW ya. Ya, Terus untuk yang 4,5 dia 41.000 pakainya yang 40 kW ya, Pak, ya. iya, Terus kalau yang 6 kW ini 53.900 pakainya yang 50 ya. iya, karena dia masih Terus bisa masuk di 53 ya. mhm, Lanjut Pak. terus yang 7,5 saya sampai 7,5 aja dulu sih, 7,5 66 pakainya 230 ya, 60 berarti ya? Iya, 60 berarti,
Berarti output maksimalnya di situ kan ya Pak, 60, terus maksimalnya ada yang 50, ada yang 40 ya? Iya, Kalau tapi itu nanti kan, misalkan belum tentu terjadi ya, Pak, ya? ya betul, belum tentu Eh, terjadi. Terus, asumsi loss-nya di inverter berapa persen? 95% ada ya? enggak, Pak, kita efisiensinya di 98 sampai 98 99, ya, iya. 98. 98% kali total output-nya aja berarti ya, kemungkinan losses-nya ya? Kali input, Misalkan Pak. kali input, Iya, maka kali jadinya input. output. Oh, jadi misalkan input-nya 15.400 langsung dikali 15.400 aja gitu ya? Iya. Hmm. Bentar ya, sambil saya juga ngitung sih sebenarnya di Excel saya. 652. Oke. Nah, terus dari inverter output dia ke Beban langsung kalau baterainya sudah penuh, Pak. beban langsung. Beban langsung kalau ya beban langsung 1.500, 3.000. Prioritasnya nanti kan ke beban ya, Pak, ya. Jadi ekses dari beban itu baru charging baterai. Berarti ini asumsinya ya, asumsi kalau misalkan dia 4 jam berarti kan dia, ini contohnya 1.500 ya, 4 jam 1.500. Dia dia keluar PV 15.400, keluar inverter 15 eh 15.000 juga ya, karena kan dikali 98% ya. Ya, Terus dalam 1 jam itu dia 1.500-nya ke beban, 7.000 berarti 13 ribuannya ya ke mana, Pak? berarti 13.500-nya itu ke baterai. Betul. Nah, dengan asumsi baterainya 90%, ini dikali 9, oh ini udah dikali 90%. Dengan 13.000 itu dia bisa ngecas full itu kalau 13 jam. Ya. Jadi berarti kalau dengan asumsi 4 jam nggak bisa full ya baterai ya seharian itu ya? Nggak full, Pak. Kan butuh waktu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Iya, kan Iya. kan 4 jam kan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore kan dimudahkan kita ngitung full 100% 4 jam kan gitu kan ya rata-ratanya kan. Nah, dengan asumsi itu kan berarti kita harus ngisi ya cuman berapa persennya gitu ya, nggak nyampe 100% baterai kan. Misalkan baterai tadi 96.000 ya, 97.000 lah, 97.000. Nah, itu dia butuh 6,5 jam gitu kan. Nah, 2,5 jamnya itu gimana nanti buat ngisi full baterainya? Nah, itu berarti tetap butuh hari berikutnya, Pak, untuk Oh, ngisi. Iya. biasanya sih kita bikin sistemnya gini sih Pak, yang DC ya yang biasa kita bikin Pak Adam ya. Jadi si si PV itu dia dengan asumsi 4 jam itu bisa buat ngecas baterai sampai full. Misalkan DOD-nya 80% kita buat atau 90% kita buat. Itu 4 jam dia bisa full plus ngisi beban. Misalkan bebannya 1.500 gitu. Ini biasa kita desainnya seperti itu sih. Cuma ini beda berarti ya, karena nggak bisa 100% ya di 4 jam itu ya. Iya, betul, Pak. Kalau mau digedein lagi PV-nya juga nggak masalah, tapi nanti pertimbangan di cost sih, Pak, sebenarnya itu.
Begitu sih pertimbangannya sih, Pak. Kalau biasa kita desain seperti itu ya, ini agak worry juga saya kalau desainnya seperti itu ya. Pak Furkon gimana Pak, ada komentar Pak? Iya benar, jadi saya cuma mikirin SLA-nya kan, kalau deployment Iya. kan mantap, deployment paling waktu 3 bulan. Tapi begitu juga SLA yang tadi ya, um, 36 jam, itu kan pejabat tuh, itu cuma 30 jam. Misalkan, oke hari ini dapat 2,5 jam, besoknya mendung. Jadi gimana? Nah, ya itu Bu Anit tolong dipertimbangkan Bu Anit desainnya ya. Dari sisi desain dulu ini loh. Nanti itu mungkin sekalian dicek yang tadi ya Pak ya, koordinat ya Pak ya, untuk lebih tepat iradiasinya. Tapi apa namanya, takut waste aja sih Pak sebenarnya, takut banyak energi yang terbuang gitu. Karena kalau baterainya full lebih cepat, energi terbuangnya akan apa namanya, akan banyak gitu. Karena di musim-musim penghujannya itu kan mungkin tidak lama ya Pak ya. Jadi total selama 1 tahun itu dam energi terbuangnya akan lebih besar. Pertimbangannya seperti itu sih Pak. Misalnya itu KSS nggak bisa ngatur untuk menahan nggak terbuang. Iya, artinya kan kita punya potensi, misal Pak, kita pasang untuk memenuhi kebutuhan di worst day, di hari terburuk, yang hujannya banyak, mungkin dalam waktu 1 tahun itu terjadi 2-3 hari atau mungkin seminggu gitu ya Pak ya. Kita oversize PV kita cukup besar. Ya kita bisa tahan produksinya. Jadi tapi kan kita sebenarnya punya potensi untuk memproduksi misalnya 50 kW gitu. Tapi karena baterainya sudah penuh, bebannya juga sudah tercukupi, maka, potensi untuk memproduksi 50 kW itu tidak akan terjadi kan karena kita tahan produksinya. Sama inverter ditahan, tidak bisa mengeluarkan sebesar itu karena harus harus sama kan, supply dan demand harus sama di setiap saat. Jadi ditahan produksinya. Artinya kan ada potensi energi buang gitu, Pak. Maksud saya seperti itu. Oh. Oke lanjut Mas Ada. Ya mungkin, dari, apa namanya, estimasi, dari saya seperti itu, Pak, untuk apa namanya, untuk perhitungannya. Jadi, mungkin nanti bisa dipertajam lagi dengan, rekan-rekan EPC untuk melihat apa namanya, eee, site-nya ya. Nanti mungkin mungkin kita bisa sharing gitu, Pak, biar load-nya nggak di teman-teman semua. Tapi masalahnya kita nggak ada license PVSys, Pak, di saya. Jadi saya tidak bisa melakukan simulasi gitu. Itunya ada di situ sih. Kalau pakai free license terbatas, atau mungkin saya download trial nanti untuk bantu teman-teman, Jaganata, kita sharing beberapa lokasi gitu. Nanti mohon di-info aja. Besok bisa nggak Bu Anit, Pak Firman, Pak Suyono, Pak Firman? Saya rasa susah itu, Pak, kalau simulasi. Ada berapa lokasi, Pak? Untuk 64 set kayaknya nggak mungkin, Pak. Kalau untuk Ya udah, 64 yang set bisa ya. berapa set besok, untuk besok? Karena gini, Saya gini Pak, mungkin per region, per lot
ini kali ya, per load apa namanya, per beban rate gitu ya, Pak, ya? Ada yang 1.500, 4.500 di region yang sama gitu, Pak. Kita ambil sampling begitu gimana, Pak? Sebenarnya bukan load-nya sih, Pak, ya. Irradiance itu kan, lebih ke lokasi ya. Bapak Oh, misalkan kalau hanya di irradiance mungkin saya coba ya, Pak, ya? ya, itu satu. Soalnya gini, Pak, eee, desain ini harus saya bawa ke operation untuk, apa ya, dalam tanda kutip approval mereka lah, gitu. Nah, kayaknya saya perlu ngajak meeting lagi Bu Anit besok ya, besok pagi lah. Tapi saya akan undang tim operation. Di situ Bu Anit harus bisa meyakinkan desain ini ya, gitu. Baik sisi quantity dan sebagainya. Makanya irradiance itu harus ada datanya besok. Halo? Ya, Pak Halo? Asri, nanti saya coba create untuk hanya irradiance, Pak, ya berarti ya yang dibutuhkan ya. Jam peak hour-nya itu ya berarti ya. Jadi sehari itu dia berapa jam gitu kan, Pak, yang mau dicarikan, Pak? Bukan hanya itu, keseluruhan desain, Pak. Halo, Pak? Keseluruhan desain. Jadi keseluruhan desain itu maksudnya tadi asumsi-asumsi itu kan tadi, PV-nya 100% gitu kan, terus autonomousnya yang tadi, DOD 90% dengan autonomousnya, 36, ada yang 40 dan lain-lain, itu kan nanti, akan dibawa ke experience-nya tim operation kita mengoperasikan yang existing sudah kita punya gitu kan. Nah, nanti kita akan minta approval-nya di sana gitu kan. Karena, di kami nih agak nggak berani nih, langsung approve ya desainnya ya, gitu sih, gitu. Jadi ini kami terima dulu Bu Anit, kuantitinya sama desainnya, tapi kita akan adakan satu putaran lagi besok, eee, akan kita undang tim operation, di situ nanti Bu Anit, dan tim akan present ya. Nah, untuk meyakinkan hal tersebut, ya Ibu harus siapin data-data yang tadi kami tanyakan, gitu. Ngerti nggak kira-kira? Halo? Ya, noted Pak Asri, noted ya, ya. Berkopi Pak Asri. Kita siapin Oke. itu, Pak. Oke, besok, saya usahakan pagi. Jadi siapin pagi, gitu. Oke, sekarang lanjut ke layout ya. Iya, oke, silakan Layout. lanjutkan. Mhm, makasih. Kalau untuk layout saya belum ada ya, Pak, ya, apa namanya, layouting-nya. Dari Jaganata mungkin. Iya. Berapa dari Jaganata akan jelaskan layout peletakan penempatan perangkat. Nurul, cepetan dong, belum sholat asar nih. Mbak Nit, Dr. Suyono, silakan. Atau Kang Firman, Bapak Isan. Nah, Rangga aja, Rangga Dista, silakan. Mas Rangga dari mana Mas Rangga? Mas Rangga dari kampus UI.
Bilang ini Gojek nggak main-main loh. Banut untuk 3 satu M, terus 3 miliar.